Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rania Mursita yang akan menjadi moderator dari kelompok 4. Maka izinkan saya memperkenalkan para anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Agustin Fajrianti. Halo semua, perkenalkan nama saya Agustin Fajrianti. Yang kedua ada Asih Purwati. Halo, saya Asih Purwati. Yang ketiga ada Susanti. Kenalkan, nama saya Susanti. Terakhir ada Salman Al-Farizi. Kami semua akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang rasio profitabilitas. Kami harap penjelasan yang kami berikan dapat kalian pahami dengan mudah. Oke, penjelasan yang pertama akan dijelaskan dengan Agustin. Saya akan membahas tentang rasio profitabilitas. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih rasio profitabilitas itu apa? Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan terkait dari penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Dari prospek investor, pertumbuhan keuntungan perusahaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberi pengembalian keuntungan yang sesuai dengan tingkat yang diharapkan oleh investor. Selain itu, rasio ini juga dapat mengukur besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya, sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari rasio profitabilitas. Yang pertama, ada mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua, ada membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, ada mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total set dan total ekuitas. Dan yang kelima, ada mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang keenam, ada mengetahui produktivitas dan seluruh dana perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir, ada mengukur margin laba kotor dari penjualan bersih, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih. Berikut jenis-jenis rasio. Yang pertama, ada gross profit margin. Kedua, ada net profit margin. Ketiga, ada return asset ratio. Keempat, ada return on equity ratio. Yang kelima, ada return on sales ratio. Pengertian tentang gross profit margin atau margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas merupakan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik atau semakin efisiensi kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan yang berguna untuk audit operasional. Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin atau margin laba bersih
merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Tentang rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. Return on equity menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rasio pengembalian penjualan atau yang bisa disebut dengan return on sales ratio. Return on sales adalah profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain, lalu dikurangi pajak dan bunga. Setelah itu, ada return on asset, yang artinya sebuah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit karena pada rasio tersebut mewakilkan atas seluruh aktivitas perusahaan. Di sini ada gross profit margin. Rumus dari perhitungan laba kotor, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi dengan total pendapatan, setelah itu dikali 100%. Saya berikan contoh di sini, laba kotor dari perusahaan PT Megah Sejahtera yaitu 48 juta rupiah, total pendapatan 55 juta rupiah, maka gross profit margin dari perusahaan PT Megah Sejahtera yaitu 48 juta rupiah dibagi 55 juta rupiah dikali 100% dan hasilnya adalah 87%. Rumus rasio profitabilitas net profit margin yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Sebagai contoh sudah diketahui, pendapatan penjualan bersih sebesar 27.063.310 juta rupiah. Kemudian laba bersih setelah pajaknya 2.064.650 juta rupiah. Maka carilah margin laba bersihnya atau net profit margin. Jawabannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus net profit margin laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. 2.064.650 juta rupiah dibagi dengan 27.063.310 juta rupiah. Maka hasilnya 7,63%. Dari contoh tadi, maka hasil untuk net profit marginnya yaitu 7,63%. Perhitungan dari return on asset ratio. Untuk rumus rasio ini kita bisa mengambil dari ROA yang sama dengan laba bersih dibagi total aset. Contoh soalnya seperti diketahui ada laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total aset 20 juta. Maka hitungan ROA-nya adalah laba bersih dibagi total aset, yang dimaksud adalah dengan 180 juta dibagi 20 juta sama dengan 9%. Rumus untuk ROE. Rumus ROE yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contohnya, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Megah Sejahtera yang bergerak di sektor produksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar
500 juta, total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return of equity PT Mega Sejahtera? Maka jawabannya ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham, yaitu 500 juta dibagi 800 juta. ROE yang didapat yaitu 62,5%. Rumus untuk menghitung return on sales adalah laba sebelum pajak dan bunga per penjualan dikali 100%. Contoh studi kasusnya ialah PT Mega Sejahtera menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar Rp 100 juta rupiah. Sedangkan penjualannya ialah 1,5 M. Berapakah return on sales atau tingkat pengembalian penjualan PT Mega Sejahtera? Jawabannya ialah laba sebelum pajak dan bunga per penjualan dikali 100%, yaitu 100 juta rupiah per 1,5 M dikali 100% sama dengan 6,7%. Jadi return on sales rasio pada PT Mega Sejahtera adalah 6,7%. Saya Rania Moksita, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan dalam presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.